Jadi hari ini aku akan bahas isi kerangka konseptual yang ketiga, yaitu tentang laporan keuangan dan entitas pelapor. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan itu biasanya dilaporkan pada satu tanggal tertentu, sedangkan informasi pendapatan dan beban pada laporan laba rugi itu biasanya dilaporkan selama periode tertentu. Cara mudah untuk membedakan periode pelaporan pada laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi itu bisa kita analogikan dalam kegiatan dokumentasi. Bayangkan kamu mengambil foto dompet dan rekening tabungan tepat pada tanggal 31 Desember 2024. Dari foto tersebut, kamu bisa mengetahui, pertama, berapa uang cash yang kamu miliki pada 31 Desember 2024. Yang kedua, berapa hutang yang masih harus kamu bayar pada 31 Desember 2024. Yang ketiga, berapa kekayaan bersih yang kamu miliki pada 31 Desember 2024. Analogi tersebut menjelaskan bagaimana laporan posisi keuangan itu dilaporkan. Selanjutnya, bayangkan kamu merekam seluruh aktivitas keuangan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Berdasarkan video tersebut, maka kamu bisa melihat, pertama, berapa pendapatan yang kamu peroleh selama tahun 2024. Yang kedua, berapa beban yang kamu keluarkan selama tahun 2024. Yang ketiga, berapa laba atau rugi yang kamu hasilkan selama tahun 2024. Analogi tersebut menjelaskan bagaimana laporan laba rugi itu dilaporkan. Ibarat dokumentasi, aset, liabilitas, dan ekuitas itu adalah foto yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada satu tanggal tertentu. Sedangkan pendapatan dan beban adalah video yang menunjukkan aktivitas keuangan entitas selama periode tertentu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan entitas pelapor? Entitas pelapor adalah pihak yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Entitas pelapor terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah tunggal, yang kedua adalah sebagian dari entitas, yang ketiga adalah lebih dari satu entitas. Entitas pelapor tunggal adalah pihak yang menyusun dan menyajikan laporan keuangannya hanya terdiri dari satu perusahaan atau satu organisasi saja. Misal contohnya PT Unilever, Koperasi Sejahtera, dan toko grosir. Entitas pelapor sebagian dari entitas adalah pihak yang menyusun atau menyajikan laporan keuangannya merupakan unit, divisi, cabang, atau bagian dari suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya adalah divisi pemasaran pada PT Unilever, kantor cabang pada Bank BRI, lalu bagian akuntansi pada PT Indofood. Entitas pelapor lebih dari satu entitas adalah pihak yang menyusun dan menyajikan laporan keuangannya merupakan gabungan dari dua atau lebih entitas. Misal contohnya PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk dan PT Telkomsel sebagai perusahaan anak. Ketika laporan keuangan keduanya digabung atau dikonsolidasi, maka entitas pelapornya lebih dari satu entitas. Jadi gimana? Udah bisa akuntansi belum?